Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau yang insyaallah pada hari ini kita akan mencoba mereaksi sebuah video yang telah disampaikan oleh Mr. TM tentang berkenaan dengan orang yang solat syariat pasti masuk neraka menurut dia. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detailnya, marilah sama-sama kita lihat dulu apa yang dia sampaikan melalui videonya berikut ini. Maka seluruh orang yang sholat hanya sholat syariat saja pasti akan diancam dengan neraka wel. Yang diancam neraka wel itu yang sholat apa enggak sholat? Yang sholat tapi gak nyambung, gak connect atau lalai. Betul ya? Betul. Di dalam video ini menurut Mr. Topi Miring ini mengatakan bahwanya yang maksud celakalah orang yang lalai dalam sholatnya yaitu adalah para ahli syariat. Menurut dia, ahli syariat itu berada di dalam neraka karena dia adalah lalai di dalam sholatnya. Benarkah ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud di sana adalah ahli syariat? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang mana mereka itu lalai di dalam salatnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita berfikir sejenak. Ketika Anda sakit perut yang bersangatan, kemudian ketika ditawarkan kepada Anda mau berobat kepada dokter spesialis atau dokter umum, saya yakin Anda akan memilih berobat kepada dokter spesialis. Karena kita tahu dokter spesialis tentu lebih mengilmui, lebih ahli di dalam penyakit dalam. Begitu juga ketika Anda belajar Al-Quran dan ingin mengetahui tentang kandungan isi Al-Quran, tentunya juga Anda akan merujuk kepada ahli tafsir. Saya yakin Anda sepakat akan hal itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pun kita akan merujuk kepada ahli tafsir apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 tersebut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Wahb Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 30 halaman 423, di sana beliau mengatakan akhraja Ibnu Munzir an Ibnu Abbas fi qawlihi fawailul musallin qala nazalat fil munafiqina kanu yura'una al-mu'minina bi salatihim idza hadaru wa yasnaqunaha idza gabu wa yamna'umul 'ariyah ayu syai'ul musta'ir. Ini yang beliau sampaikan. Inilah asbabun nuzul dari ayat yang kita bacakan tadi, yakni surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Apa artinya? Bahwa Ibnu Munzir dari Ibnu Abbas telah berkata bahwa fawailul lil musallin maksudnya adalah ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud celaka di sini adalah orang-orang munafik. Kenapa? Ketika mereka melihat orang mukmin, mereka nanti akan mendirikan salat juga ketika ada orang mukmin di situ. Ketika orang mukmin sudah tidak berada lagi di depan mereka, maka mereka meninggalkan salat tersebut. Inilah yang dimaksud celaka orang-orang yang salat, yakni salatnya orang-orang munafik. Bukan maksudnya adalah ahli-ahli syariat, tidak seperti itu. Kita lihat lagi di dalam Safwatut Tafsir ya, yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni juz 3 halaman 683. Maaf, 583. Beliau mengatakan yang dimaksud celaka orang yang sholat di sini adalah mereka orang-orang munafik. Mereka itu memang lalai dalam sholatnya, melalaikan mengakhirkan sholatnya, kemudian juga mereka lalai dari rukunnya dan mereka malas melakukan sholat. Maka celakalah orang-orang munafik. Ini menurut Syekh Ali As-Sabuni.
Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat ini sangat cocok sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di kerak-kerak neraka. Maka ini cocok. Tetapi kalau Mr. TM mengatakan bahwa ahli syariat masuk dalam neraka, ini adalah pendapat yang sangat-sangat keliru sekali, dan ini adalah pendapat yang hanya berlandaskan nafsu, bukan berlandaskan dengan wahyu. Rajin sholat nggak? Rajin. Nah, dibunyinya kan bukan yang tidak sholat, betul ya? Betul. Mereka yang sholat tapi lalai. Itu siapa? Ahli syariat atau ahli hakikat? Ahli syariat. Ahli syariat. Atau orang yang nggak sholat? Bukan ya? Bukan. Ahli syariat yang sholat, kapok mukapan. Aku sih nggak mau sholat syariat. Sholatku ada sholat hakikat. Tapi syariat ikut nggak? Ngikut. Enak toh? Enak. Lucu-lucu di luar ya. Buyar di dunia persilatan kita, obrak-abrik ya. Nggak mungkin ada yang bantah, karena udah tolol-tolol semua ini. Makanya ya, yang pelaku hakikat, nah, dukung kami terus ya. Ini perang antara ahli makrifat dan ahli syariat. Di dalam video yang kedua ini, Mr. Topi Miring ini mengatakan perang terhadap ahli syariat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hakikat dan syariat itu bersumber dari Islam. Mungkinkah Islam memisahkan antara hakikat dengan syariat? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip sebuah perkataan Syekh Sayyid Bakri Syata di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 12. Beliau mengatakan makna anna tariqata wal haqiqata killahuma mutawakkifu ala syari'atin fala yastaqimani wa la yahsulani illa biha. Artinya adalah bahwasanya hakikat dan syariat ini bergantung keduanya kepada syariat, atas pengamalan syariat, dan tidak mungkin syariat hakikat berdiri keduanya atau berhasil keduanya tanpa syariat. Jadi hakikat dan syariat tidak mungkin akan berhasil tanpa syariat. Ini yang disampaikan oleh Syekh Syed Al-Bakri Syata. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Ibarat sebuah tubuh. Ada ruh, ada jasad. Tidak mungkin sebuah tubuh dikatakan sebuah tubuh kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Kalau ada jasad tanpa ruh, itu sama dengan mayat, ataupun sebaliknya. Jadi antara syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Mr. TM mengatakan dia adalah ahli makrifat, tentunya salat orang-orang yang bermakrifat itu membuahkan hasil. Apa buah hasil dari salat orang yang bermakrifat? Adalah surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya buah dari salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu arti fahsya? Fahsya kalau kita lihat di dalam Mu'jam Al-Wasit, di sana dijelaskan makna fahsya itu adalah qabih. Apa itu qabih? Segala perbuatan dan perkataan keji, kotor, itu termasuk adalah perbuatan fahsya. Kalau seperti itu, benarkah Mr. TM ini adalah ahli makrifat? Kita sampaikan dia hanyalah ahli teori, tidak bermakrifat sama sekali. Karena buah dari salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa di antara perbuatan keji itu adalah perkataan yang kotor. Kita lihat video berikut ini. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Di sini sudah jelas, Mr. TM untuk meninggalkan perkataan kotor saja dia tidak sanggup. Menandakan bahwasanya dia hanyalah sebatas teori tok, tidak lebih daripada itu. Dan lagian dia hanya beragama berdasarkan bacot doang, tanpa berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berlandaskan dari
hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berpatokan dari dua pedoman tersebut. Jadi bohong besar bahwasanya ahli makrifat itu bagi seorang Mr. TM itu hanyalah retorik kata belaka, bukan dalam tarapan pengamalan. Artinya hanya sebatas banyolan saja. Yang Ustadz Mr. TM mau ialah ketika kita sholat itu kita sholat pada tataran hakikat, bukan hanya sekadar soal syariat. Sebab sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM sebelumnya, bahwa seluruh nabi-nabi bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah bersyariat, ya. Ini dasar argumentasi mengapa kemudian Ustadz Mr. TM menilai bahwasanya sholat syariat itu pada akhirnya akan mengantar orang masuk neraka. Di dalam video ini ada yang mesti kita sampaikan. Di sana dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya tidak mengajarkan syariat. Saya katakan kepada Anda bahwasanya ini adalah pendapat-pendapat sampah yang Anda kutip dari Mr. TM. Anda telah melakukan fitnah terhadap Rasulullah SAW dan Nabi sebelumnya. Karena kalau Anda mengerti dengan agama ini, saya sampaikan kepada Anda surah Al-Maidah ayat 48. Allah telah mengatakan di situ, likulli ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami jadikan setiap umat ini syariat dan jalan yang terang. Kalimatnya di sana syir'atan, bukan hakikatan. Syariat bukan hakikat. Sudah jelas setiap umat ini jadikan oleh Allah ada syariatnya. Sesuai dengan nabi-nabi yang menjadikan setiap umat. Jadi ini merupakan fitnah bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan syariat. Nabi sebelumnya tidak mengajarkan syariat. Ini adalah fitnah terhadap umat Islam. Saya sampaikan bahwasanya ini adalah pendapat-pendapat sampah yang Anda kutip dari Mr. TM. Saya pun berbeda dengan Anda, tetapi sampai detik ini Dodi Supriyadi saya tidak pernah tempatkan sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang sesat dan sebagainya, karena saya memahami dan mengerti bahwa apa yang Anda pahami, apa yang saudara Dodi Supriyadi pahami dalam beragama itu adalah hak prerogatif Anda dan itu adalah keyakinan Anda. Saya tidak punya hak untuk menilai dan saya tidak punya hak untuk mengkafir kafirkan Anda. Beda dengan Anda yang merasa sok suci, merasa paling benar, merasa paling tahu segala, dan kita yang berbeda dengan Anda lantas Anda tempatkan sebagai orang yang kafir. Saya pun sebenarnya bisa menuntut Anda, bisa menuntut balik Anda yang senak jidat menilai orang lain kafir. Anda mereaksi perkataan Bang Dodi Supriyadi tentang istilah kafir. Karena memang Bang Dodi Supriyadi menyebut istilah ini di dalam channelnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap agama, setiap akidah, orang yang di luar agama mereka mempunyai sebuah istilah masing-masing. Sebagai contoh, agama Hindu mengatakan Maitra. Ini istilah mereka yang pakai ya bagi mereka yang berada di luar agama mereka. Kemudian ada agama Buddha memakai kata Abrahma Cariwasa. Kemudian di dalam agama Nasrani pun ada mengatakan domba tersesat. Kalau di dalam Islam memakai istilah kafir. Kafir ini diambil dari kata kafaro yakfuru kufron, kafirun. Artinya tertutup. Maksudnya tertutup apa? Menutupi diri mereka dari hidayah Allah dan Rasulnya. Jadi mereka menutup diri dari akidah umat Islam. Mereka menutup diri dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka dikatakanlah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah dan Rasulnya, maka umat Islam memakai istilah kafir. Kalau Anda protes, umpama ingin memproses ataupun ingin mengajukan atau apalah namanya mengadukan, sama saja halnya Anda juga nanti mengadukan, memprotes Al-Quran. Kalau seperti itu kalau umat Islam melakukan hal yang sama juga bisa. Umat Islam umpama kalau ada anggap itu adalah perkataan-perkataan yang istilahnya menghina, maka umat Islam pun akan merasa terhina dengan dikatakan domba tersesat. Kita ini manusia bukan domba. Nah, kalau seperti ini disampaikan oleh umat Islam, Anda mau berbuat apa? Maka kita sampaikan saling menghormati dan menghargai dengan istilah-istilah dalam agama masing-masing. Kita berbesar hati, itu kan istilah yang berada dalam agama.
Nah, jangan pula ada merasa tersinggung. Kalau semuanya merasa tersinggung, maka hancurlah nanti negeri ini. Karena umat yang berada di Indonesia ini semua agama, ada beberapa agama yang menghuni negara ini. Jadi kita saling menghormati istilah masing-masing agama. Kalau orang Islam mengatakan kafir, karena memang itu adalah ajaran istilah yang ada dalam Al-Quran. Ketika Anda mengatakan ada domba yang tersesat kepada orang di luar agama Nasrani pun, itu sah-sah saja bagi Anda. Andaikan kedua ataupun semua agama memprotes dengan istilah masing-masing, maka akan terjadinya kekacauan di bangsa ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang mesti kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.